Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek Republik Indonesia. Sebelumnya terima kasih sekali undangan dari teman-teman Historic Festival dari BEM Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Kami mohon maaf karena kami tidak bisa hadir langsung karena adanya keterbatasan ruang, jarak, dan waktu. Semoga video ini tidak mengurangi makna ketidakhadiran kami dalam Historic Festival. Saya diminta untuk berbicara soal anak muda, sejarah, dan politik. Kita tahu bahwa anak muda adalah kategori politik yang muncul dalam setiap babak sejarah penting di Indonesia. Dalam setiap momen-momen penting di Republik ini, kalau kita telaah ke belakang, saya yakin teman-teman sejarah juga pasti paham, pasti ada anak muda yang terlibat dalam momen-momen tersebut. Kita ambil contoh tahun 1998, anak muda. Kalau kita lihat ke belakang lagi, 1965, anak muda juga. Kita lihat lagi kemerdekaan bahkan di tahun 1945, itu anak muda juga. Ada anak muda lagi. Kalau kita lihat lagi 1928, Sumpah Pemuda. Namanya aja Sumpah Pemuda, pemuda. Yang menyatukan kita menjadi satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Itu juga anak muda. 1908, Kebangkitan Nasional, anak muda juga. Jadi kata anak muda, ini merupakan menurut kami, sebuah kategori politik. Beda dengan banyak tempat di Eropa misalnya, kategori politiknya ya kelas pekerja, kapitalis, kelompok proletar, borjuis, rakyat atau bangsawan gitu. Nah beda, di Indonesia anak muda itu termasuk kategori politik. Nah apa itu kategori politik? Itu adalah sebuah ikatan kepentingan ya dari sekelompok orang. Elit itu adalah kategori politik contohnya, yaitu sedikit orang yang punya akses terhadap mayoritas sumber daya dan hak khusus. Elit termasuk kategori politik juga, sama seperti anak muda. Jadi, anak muda harus selalu menjadi kekuatan politik. Apakah anak muda harus bersatu? Ya nggak harus juga gitu. Dari dulu, anak muda yang memang selalu terfragmentasi, terpecah, berbeda dan sebagainya. Justru idealisme itu yang membuat orang-orang bisa beradu pikiran. Yang paling penting adalah anak muda harus menjadi pemain utama dalam era keterbukaan informasi seperti hari ini. Keterbukaan juga terjadi di politik hari ini. Jadi kami kira anak muda tidak perlu untuk takut berbeda, tidak perlu takut untuk menyampaikan pikiran. Salah, ya nggak masalah, tidak ada masalah gitu. Pastikan Anda bisa bertumbuh bersama audiens, pendengar, followers, subscriber Anda. Jadi pastikan Anda memiliki audiens. Saya tidak butuh terkenal, tapi teman-teman saya butuh saya terkenal agar teman-teman mau mendengar pikiran saya. Lanjut ke part selanjutnya. Namun ada satu hal yang menjadi tantangan dan kekurangan lah. Saya lebih senang menyebutkan ini kekurangan untuk anak muda. Itu adalah soal pengalaman. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita beli dengan uang berapapun. Berapapun uang yang teman-teman punya, teman-teman nggak akan bisa ya beli yang namanya pengalaman. Tapi kita anak muda memiliki kelebihan, yaitu kita punya banyak waktu untuk bertumbuh. Dalam perspektif sejarah ya, pemuda itu penting sekali. Anak muda selalu memiliki medium agar orang-orang tahu apa yang ada di pikirannya. Sekarang, mari penuhi volume otak kita, lalu kerjakan apa yang teman-teman yakini, ukur, lalu berbuat untuk orang yang lebih banyak. Saya sebenarnya tidak ada memiliki pesan khusus selain satu hal.
Kalau Anda masih mengaku muda, berarti Anda masih ingin terus bergerak, berjalan dengan keyakinan yang Anda miliki. Tapi kalau sudah ikut keyakinan orang lain, manut sama keyakinan orang lain, artinya teman-teman udah nggak muda lagi. Saya hari ini ya bekerja di istana. Saya kira saya yang paling muda di sana. Kadang-kadang diremehkan dan itu biasa. Tapi kalau orang lain sudah merasa membutuhkan kita, artinya dampak keberadaan kita sudah terasa. Dan sejarah selalu membutuhkan orang-orang muda. Semoga teman-teman menjadi anak-anak muda, orang-orang muda yang akan membuat sejarah. Selamat menikmati Historic Festival. Sukses untuk BEM Pendidikan Sejarah UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.